Oke, pada video yang pertama banget ini, untuk mengawali gue mau ngomongin tentang manajemen keuangan. Oke, sebenarnya manajemen keuangan ini biasa kita singkat sebagai jadi mankeo ya, mankeo, populernya itu mankeo. Wih, ntar kita kuliah mankeo nih jam berapa? Kayak gitu biasanya kalau pada ngomong ya. Manajemen keuangan itu adalah mankeo. Oke, pada video kali ini gue ngomongin manajemen keuangan tuh tentang ringkasan aja. Nah, gue ambil referensinya itu dari bukunya, kelihatan nggak? Nah, dari bukunya Arthur J. Keown. Ini edisi 10 ya, edisi 10. Terus gue juga ngambil dari bukunya Brigham, edisi 15. Nah, ini juga sebenarnya Arthur Keown sih. Cuman ini edisi 13. Nah, lo bisa nyari di internet, banyak banget tersebar di sana ya. Nah, gue di sini cuma mau ngerangkumin aja sih. Sekalian buat sharing aja gimana sih manajemen keuangan itu. Nah, di video ini gue bakal ngebahas manajemen keuangan itu dalam perspektif perspektif secara umum yang berlaku secara internasional. Nah, tapi internasional di sini itu kita batasin lagi cuman dari perspektifnya USA, US market ya, atau US ekonomi. Kenapa ya? Karena gue pakai buku referensi dari terbitan US. Jadi ya wajar ya kalau bukunya ini ngebahas tentang pasar Amerika. Tapi gue sebisa mungkin nanti gue bakal nyoba menghubung-hubungkan apa yang diomongin di buku ini itu dengan realita di Indonesia. Jadi gue nggak mau terlalu US oriented terhadap materi di manajemen keuangan, karena sebenarnya materi di manajemen keuangan tuh bisa luas, itu bisa kita terapkan di mana aja. Cuman memang sih secara standar itu kita makainya adalah buku-buku yang terbitan dari US. Karena ya kayak gimana ya, kalau kita lihat kiblat sekolah bisnis tuh ya emang di US gitu. Biasanya sih Harvard atau mana ya, Harvard atau Ivy League ya, apa istilahnya, Ivy League University di US tuh biasanya jadi kiblat sekolah-sekolah bisnis. Jadi ya wajar kalau banyak buku-bukunya itu terbitan US yang biasa dipakai di sekolah-sekolah bisnis di Indonesia juga. Walaupun kalau misal lo nih kuliah di Australia atau di Inggris, nah itu nanti bakal ada buku-buku yang edisi regionalnya mereka. Nah, sebenarnya ini beberapa ada buku ya, ini ya, ada buku-buku yang udah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah, contohnya bukunya ini gue pernah lihat ada buku versi bahasa Indonesianya. Cuman gue kurang tahu kalau di dalamnya itu dia itu ngomongin seberapa jauh tentang kondisi market di Indonesia kayak apa. Gue kurang tahu kayak gitu ya. Jadi di video ini gue bakal banyak ngomongin istilah-istilah bahasa Inggris tentang keuangan ya. Tapi jangan khawatir ya, jangan dianggap susah. Sebenarnya istilah-istilah keuangan dalam bahasa Inggris itu lebih enak gitu. Kita ngomongin istilah keuangan itu dalam bahasa Inggris itu lebih enak daripada ngomongin ke bahasa Indonesianya. Jadi nanti
Kalau gue ngomongin pakai misal akunnya itu bahasa Inggris, jadi ya nggak apa-apa, nggak aja kita sekalian belajar standar sekolah bisnis internasional, jadi terlatih gitu. Jadi kita nggak gelagapan kalau kita misal ketemu sama siswa dari NUS atau siswa dari Singapura, ya biasa aja gitu, kita sama-sama belajar dengan buku yang sama kok. Kayak gitu ya. Oke, jadi gue langsung aja ke bab 1 nih. Nah oke, bab 1 ini gue ambil dari bukunya edisi 10 tadi ya, dari Arthur Keown. Nah jadi sebenarnya di bab 1 ini ngomongin apa sih? Jadi di bab 1 itu kita ngomongin tentang manajemen keuangan secara menyeluruh, overview. Nih, ini ada 10 prinsip manajemen keuangan. Kenapa si bukunya itu di bab 1 itu ngomongin tentang 10 prinsip? Karena gini, dalam sepanjang bukunya itu kalau diekstrak itu sebenarnya ada seluruh unsur-unsur ini semua. Ada risk and return, ada time value of money, cash is the king, dan seterusnya. Ya gue nanti jabarin satu-satu ya, tenang aja. Kayak gitu. Jadi memang secara apa ya? Secara menyeluruh manajemen keuangan tuh ada 10 prinsip. Walaupun di buku edisi yang terbaru itu, kalau nggak salah edisi berapa ya sekarang, edisi 13 lah, edisi 13 tuh dia cuma jadi 5 prinsip, tapi untuk pembelajaran sebaiknya sih kita belajar 10 prinsip ya, biar komplit ya. Oke. Sorry. Jadi prinsip yang pertama itu adalah risk and return. Apa sih risk and return itu? Jadi risk and return itu adalah resiko dan istilah Indonesianya laba lah, kayak gitu. Jadi gini, dalam setiap pengambilan keputusan, entah itu ya keputusan ekonomi atau bisnis atau keuangan, itu yang pertama kali kita lihat itu adalah resiko dan return, untung rugi. Ambil contoh simpelnya gini ya, kalau misal gue mau ngebuka sebuah usaha, simpelnya franchise lah, yang semua orang familiar ya, franchise KFC. Nah gue mau ngebuka ini ceritanya di Kuningan, di jalan setiap di mana ya, di jalan setiap Kuningan, jangan ya, misalnya gue mau buka ini di Banten, di Serang Banten. Nah waktu gue mau ngebuka franchise KFC di sono, gue harus menganalisis yang namanya risk and return. Contoh nih, risiko dulu ya. Contoh nih, apa sih risiko yang kira-kira terjadi waktu gue mau ngebuka suatu franchise itu? Mungkin yang pertama bisa kita bilang tentang persaingan usaha ya. Persaingan usaha di situ tuh gimana? Ambil contoh ini, di sana tuh ternyata udah ada usaha sejenis yang juga ngebuka di situ nih. Contohnya itu ya, anggap aja di sana tuh udah ada McDonald. Terus ternyata di sana tuh juga udah ada apa ya, Texas Chicken kali ya, nggak tahu dia ini masih ada atau enggak.
ya contoh aja, tentunya masih ada Texas Chicken. Nah ternyata di daerah Serang Banten itu udah ada dua persaingan usaha yang mirip-mirip dengan KFC gitu. Nah kira-kira kalau gue ngebuka KFC di sini, ini bakal untung apa enggak gitu, bakal rame enggak? Misal McDonald's itu udah punya per hari itu bisa sampai 200 orang, Texas Chickennya itu nyampe 150 orang. Kalau gue masuk KFC di sini, kemungkinan besar pengunjung per hari dari McDonald dan Texas Chicken itu dia akan masuk ke sini dibagi. Ya anggap aja misal KFC itu nanti bisa dapet 100 ya, 100. McDonald nanti jadi cuman ya katakanlah 100 juga. Texas Chicken jadinya katakanlah jadi 100 juga ya. Tadi berapa? Tadi 150 ya. Jadi ada persaingan usaha di sini. Terus kalau gue ngebuka di daerah mana ya? Di daerah Cilegon ya, Cilegon. Itu ternyata dia nggak ada persaingan usaha. Di sana tuh masih kosong. Cuma di sana cuma ada jalan, rumah, kompleks. Nah akhirnya gue ngebuka di situ. Nah otomatis pada ngarah ke situ dong, jadi gue bisa dapet laba yang besar kayak gitu. Ini contoh risiko persaingan usaha. Terus apalagi misal pajak. Jangan salah ya, pajak itu termasuk risiko biasanya ya. Biasanya ada daerah yang memperlakukan pajak itu tinggi, sehingga banyak manajer-manajer yang memutuskan untuk tidak jadi buka franchise di situ. Oke, tadi itu risk ya. Kemudian return nih. Apa sih maksudnya return? Return itu maksudnya adalah laba, peluang usaha. Jadi nih gue di situ, misal gue tadi ambil contoh lagi di franchise KFC ya, gue hitung nih kira-kira sebulan gue mungkin cuma dapet 500 juta. Gue cuma dapet 500 juta. Nah ini yang namanya laba. Bisa juga return itu insentif pajak. Jadi waktu gue dapat laba, ternyata Pemda di situ tuh ngasih gue insentif pajak yang ternyata itu bikin laba gue itu naik. Nah itulah yang itu bisa termasuk yang namanya return. Oke, jadi pengambilan keputusan itu di manajemen keuangan itu dipengaruhi oleh risk and return. Kalau risknya tinggi, returnnya rendah, otomatis kita nggak jadi melakukan pengambilan keputusan yang positif. Biasanya kita cenderung menarik diri untuk mengambil keputusan di situ. Tapi kalau returnnya tinggi, ya kita lanjut aja karena resiko itu lebih rendah daripada keuntungan. Kayak gitu. Oke, jadi prinsip yang pertama udah jelas ya. Risk versus return. Intinya itu adalah kita menghitung seluruh risiko dibandingkan dengan seluruh pengembalian yang kita dapat. Kalau risikonya tinggi, kita nggak jadi. Kalau returnnya tinggi, maka kita lanjut. Kayak gitu aja.